Artinya pemuda-pemudi Indonesia yang cerdas bisa terbang setinggi mungkin. Tetapi ternyata di kakinya dibebani 3 hal. Satu adalah feudalisme, kemudian primordialisme. Yang lain adalah korupsi. Jadi Dalai Lama bilang, coba deh kamu mencoba hidup dengan seekor nyamuk. Bisa tidur nggak kamu? Dia mengatakan itu, walaupun kamu orang biasa, orang kecil, tapi kalau kamu bikin ribet, berjuang, yang bersangkutan nggak bisa tidur. Nah bayangin 200 juta rakyat Indonesia ini berbuat sesuatu lah bagikan nyamuk gitu. Yang puasa bukan hanya kagak bisa tidur, tapi bentol-bentol. Udah bukan bentol-bentol lagi, bisa benjut sama nyamuk gitu loh. Saya ingin bicara tentang dua aliran ya, struktural dan kultural. Yes. Secara struktural mungkin tidak demokratis ya, karena struktur-struktur yang dibuat tuh memang membuat dia tidak demokratis. Tapi bukankah secara kultural kita memang feodal? Artinya ketika dibuka ke internal demokrasi, misalnya ini mohon maaf nih ya, kepada Gerindra, kepada PDIP, kepada Nasdem, pasti kan ujung-ujungnya sebelum kompetisi terjadi, para anggota partai akan bilang ya terserah aja ketua umum. Ya memang secara umum bangsa kita ini masih sangat feudal. Ya di kantor saya Refli ada lukisan dari Yaya Jatmika. Anak muda Indonesia baca buku, pegang tali balon merah putih yang besar sekali. Artinya pemuda-pemudi Indonesia yang cerdas bisa terbang setinggi mungkin. Tetapi ternyata di kakinya dibebani 3 hal. Satu adalah feudalisme. Kemudian primordialisme. Yang lain adalah korupsi. Iya kan? Dan kalau Anda tidak penganut ketiganya, Anda tidak bisa menjadi part of the state, part of the government sekarang. Itu yang merusak sistem kita. Ya, tugas kita harus potong beban yang membebani bangsa kita. Apa itu feudalisme? Ya, dan sebetulnya sejak Bung Karno, Hatta, mereka bukan orang-orang feudal. Ya, mereka juga tahu kalau bangsa yang feudal itu nggak mungkin maju. Ya, yang kedua adalah primordialisme yang berlebihan. Yang ketiga adalah corruption. Nah, corruption ini udah sangat dahsyat sekali. Ya, kok tega-teganya uang orang buat orang miskin ditilep bansos. Kok bisa-bisanya uang untuk orang cacat ditilep juga, ya kan? Nah, ini semua terkait dengan partai-partai. Ya, kalau kita lihat nanti analisa uang bansos ini jatuhnya kemana? Ya tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh politik. Jadi memang harus ada perubahan yang mendasar supaya demokrasi kriminal ini kita ubah jadi demokrasi yang bersih dan amanah. Baru bangsa kita bisa jadi bangsa besar. Tapi masalahnya Bang Rizal ya, sulitnya mengubah demokrasi kriminal ini karena tidak ada insentifnya bagi elit di seputar kekuasaan. Insentifnya kan bagi rakyat banyak. Tapi di seputar elit partai politik justru dengan demokrasi kriminal itulah mereka bisa jadi kaya raya. Iya. Makanya itu kita perjuangkan waktu itu di Mahkamah Konstitusi agar supaya tidak ada lagi threshold. Karena untuk maju jadi bupati perlu sekitar 50-60 miliar. Pasti dibayarin bandar sama cukong. Ya kan? Begitu gubernur hampir 100-300 miliar. Makanya gubernur yang dianggap baik, penerima Bung Hatta Anti Corruption Award pun akhirnya korupsi juga. Nah, jadi ini kita harus ubah, hapuskan threshold. Karena di Undang-Undang Dasar kan nggak ada threshold. Jadi MK ini mohon maaf, saya katakan di media, ini bukan Mahkamah Konstitusi, ini Mahkamah Kekuasaan. Karena lebih banyak dengar maunya yang kuasa, ketimbang keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Iya, saudara sekalian, bukan karena saya lawyernya dan Bang Rizal pemohonnya, lalu kita mengeluh. Karena kita melihat bahwa kalau kita bicara tentang rasionalitas, memang sukar mempertahankan presidensial threshold itu kecuali memang ini kepentingan segelintir elit yang terus ingin berkuasa dengan cara mudah. Gitu ya. Tidak mau buka kompetisi yang terbuka, open competition, maunya
menyingkirkan lawan-lawan politik di awal karena tidak bisa menggandeng partai politik, dan akhirnya hanya ada 2 calon ya dengan pembelian partai-partai politik yang ada. Kita harus perjuangkan demokrasi eksternal yang bersih dan amanah, supaya demokrasi itu bekerja buat rakyat dan bangsa kita, bukan hanya buat elit. Nah, untuk itu harus terjadi demokrasi internal di dalam partai-partai, supaya bisa menampung aspirasi secara kompetitif dan akhirnya mendekat ke rakyat mau nggak mau, iya kan? Nah, memang ini pekerjaan besar dan banyak orang Indonesia putus asa. Wah, kita rakyat biasa, rakyat kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ingin mengutip omongan Dalai Lama. Coba deh, untuk Sobat Era, Dalai Lama itu pemimpin Tibet. Tibet ya. Ini soalnya anak-anak muda nih nonton. Jadi Dalai Lama bilang, coba deh kamu mencoba hidup dengan seekor nyamuk. Ya, bisa tidur nggak kamu? Dia mengatakan itu, walaupun kamu orang biasa, orang kecil, tapi kalau kamu bikin ribet atau berjuang, yang bersangkutan nggak bisa tidur. Nah, bayangin 200 juta rakyat Indonesia ini berbuat sesuatu lah, bagikan nyamuk gitu. Yang puasa bukan hanya kagak bisa tidur, tapi bentol-bentol. Udah bukan bentol-bentol lagi, bisa benjut sama nyamuk gitu loh. Iya kan? Jadi jangan menganggap rakyat biasa nggak bisa apa-apa. Ya justru kalau 200 juta rakyat ini bagaikan nyamuk lah, bikin rame, bikin ribut, kebijakan yang nggak benar, demokrasi kriminal, akhirnya ya terjadi perubahan. Ya, tidak mungkin perubahan itu hanya oleh elit, tapi oleh rakyat biasa. Tapi rakyat biasa kita harus belajar, ya kan, supaya harus lebih berani menyatakan keinginannya dan pendapatnya. Walaupun ada undang-undang ITE ya.